Bagi yang kitab asli ya, dibuka. Bagi yang kitab asli yaitu dibuka halaman 149. Sekarang kita sudah sampai ke bab an-nafaqatu alal iyal. Bagi yang fotokopian situ yaitu 290 bab yang ke-36 dari Riyadhus Shalihin yang berbunyi babun an-nafaqatu alal iyali atau babun nafaqati alal iyal. Ingat tuh sekali lagi, babun dia menjadi khobar, takdirnya haza babun. Haza mubtada, babun khobar, an-nafaqatu alal iyal. Tuh. Kalau kita mau baca idopat, babun nafaqati alal iyal. Bab kewajiban suami menafkahkan di atas keluarga. Jadi yang wajib nyari duit, yang wajib menyiapkan uang belanja ini adalah laki. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 223, qala Allah ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, tadi tuh lihat footnote-nya 1 di bawah ada tuh footnote-nya, wa 'alal mauludi lahu. Nah, maulud lah di sini maknanya ab. Padahal maulud orang yang melahirkannya perempuan. Jadi yang dimaksud wa 'alal mauludi lahu, dan di atas suami-suami lahu baginya kepada keluarganya apa? Pertama, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban suami memberi belanja. Pertama, rizquhunna, belanja harian, belanja makan, rezeki. Yang kedua, wa kiswatuhunna, pakaian. Sebetulnya ada lagi satu di sana, papan. Jadi sandang, pangan, papan. Maskanuhunna, yaitu tempat rumah. Jadi kewajiban laki-laki ini berat sebetulnya. Dia boleh memilih siapa aja yang dia suka, tapi jangan hanya milih doang. Ada kewajiban rizquhunna, makanya di wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf, apa yang dimaksud dengan baik di sini? Coba lihat tuh di situ. Rizquhunna ta'amuhunna, kasih makannya. Ya tinggal kemampuan kamu, kemampuan kita, kemampuan laki-laki. Kalau laki-lakinya orang kaya, jangan jengkol mulu, jangan pepes. Wa kiswatuhunna, libasuhunna, pakaian. Berikan pakaian sesuai dengan alamnya yang sekarang. Bil ma'ruf, dengan baik. Maksud dengan baik, hasba qudrati zauji min ghairi israfin wala takdirin. Coba lihat tuh. Hasbat qudrati zauj, sekira-kira kemampuan sang suami. Jangan ente ketahuan suami ente guru, pengen minta dibeliin kapal, itu salah. Kalau suami lu konglomerat minta dibeliin kapal, silakan. Jadi hasba qudrati zauj, suami itu berkewajiban memberi nafkah keluarganya
semampunya, sekemampuan dia. Min ghairi israf, daripada tidak israf, artinya melampaui batas atau boros, wala taktir, dan juga jangan sampai koret. Wa qala ta'ala liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhunna falyunfik mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Surah At-Talaq. Liyunfik, lam yang masuk fa'il amar. Lam apa namanya? Kai, supaya. Liyunfik, hendaklah nafkahkan olehmu zu sa'atin, sesuai kemampuanmu, min sa'atihi, atau zu sa'atin, dari kekayaan atau dari keluasan, min sa'atihi, daripada keluasan. Ya seberapa kemampuan kita, seberapa gaji kita, sesuaiin itu. Wa man qudira alaihi, qudira maknanya duyiqa, dan siapa orang yang dimiskinkan atau disusahkan di atasnya, rizquhu, oleh rezekinya, falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah dia membelanjakan, menafkahkan, mimma, daripada apa yang Allah berikan, daripada apa rezekinya. Nah, ini perempuan harus taat. Taat, lama-lama nanti Allah tambahin. La in syakartum, kalau perempuannya itu syukur. Sekarang umpama gaji suaminya 4 juta atau 2 juta, ya semampunya dulu. Nah, kita cari, bantuin. Jualan gado-gado, jualan apa, banyak yang kayak begitu. Dalam rangka kita menggapai surga bersama. Falyunfik mimma atahullah. Makanya di sini la yukallifullahu nafsan, tidaklah membebankan oleh Allah akan seseorang illa ma ataha, kecuali apa yang Allah rizkikan. Terakhir, wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Nah, ini surah As-Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa, ma mausul, dan apa-apa yang kamu belanjakan, min syai'in, dari sesuatu apapun, fa huwa yukhlifuh, maka itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukuri aja dulu berapa. Kadang-kadang kita punya anak 1 rezekinya baru ini, baru bisa punya anak 2 udah bisa beli motor, beli apa. Itu lantaran dia bersyukur. Cari rezeki yang halal dari Allah dan bersyukur semua. Tatkala bersyukur, wa may yashkur fali nafsihi la in syakartum la azidannakum. Itu ayat. Jadi di sini Imam Nawawi mengambil 3 ayat yang ini adalah masodir atau sumber atau maroji daripada kewajiban suami membelanjakan keluarganya. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha. Nah, ini jawab khobar. Dinarun tu mubtada. Itu khobarnya a'zamuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kamu belanjakan pada jalan Allah, uang yang kamu belanjakan pada memerdekakan budak, uang yang kamu belanjakan pada orang miskin, uang yang kamu belanjakan di atas keluargamu, a'zamuha, niscaya
yaitu lebih besar pahalanya. Kenapa? Allazi anfaqta ala ahlika, yang ente belanjakan kepada keluargamu. Rawahu Muslim. Udah habis sih? Masih ada. Ini rada banyak kan ini. Iya. Soalnya ada pengen baca sebab. Coba lugatul hadis tuh. Uang yang ente belanjakan pada sabilillah. Sabilillah apa sih? Sabilillah. Nah, ente sabilillah. Apakah bikin masjid itu sabilillah? Apakah bikin madrasah sabilillah? Apakah orang belajar yang nggak punya duit ente bagi itu adalah sabilillah? Atau orang yang hijrah memperjuangkan agama Allah lillahi kalimatillah itu sabilillah? Itu diantara semuanya itulah sabilillah. Wa dinarun anpak tahu fi raqabatin, dan uang yang ente belanjakan buat memerdekakan budak. Betapa tingginya memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaq ta'ala miskin, dan uang yang ente belanjakan atau sedekahkan kepada orang miskin juga tinggi nilainya. Tapi dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlika. Tuh. Di sini apa dalam hadis kita lihat coba annan nafaqata ala iyali hiya afdalu anwa'in nafaqati. Alasannya apa? Ilatnya apa? Nah, kita ngomong lagi ilat lagi nih. Alasannya apa? Argumennya apa? Tandanya apa? Li'annaha mim babin nafaqatil wajibati. Nafkah yang ente berikan kepada keluarga yaitu lebih afdol daripada macam-macam nafkah yang lain. Karena bahwasanya min babin nafaqatil wajibah, yaitu daripada membelanjakan yang wajib. Suami wajib lah kan. Suami umpama lagu-lagu karena dikocok-kocok di masjid, umpama 10 juta dia buat nyumbang ke masjid, bakal belanja keluarga kagak ada. Oi, salah gitu, nggak ada pahalanya tuh. Jadi keluarga dulu kewajiban kita, baru kalau ada lebihnya baru sedekah yang lain. Ente minta 1.000 perak aja, lalu ente ada orang minta ke santri atau pengemis minta lu kasih 5.000, kagak ada pahalanya itu. Yang ada pahalanya apa? Ada lu dulu kena kewajiban ada. Nah, dah wama adaha, dan selainnya, selain daripada keluarga, min babil mandub, hukumnya sunnah. Wa haza fi ghairi zakatil wajibah, dan ini selain daripada zakat yang wajib. Jadi zakat yang wajib buat orang lain, seperti ente seorang saudagar, atau zakat mal, itu enggak boleh buat keluarga ente, nyak ente, enggak boleh. Atau zakat fitrah enggak boleh ente kasih engkong ente, enggak boleh ente kasih engkong, nenek, baba, mak, enggak boleh, karena itu kewajiban ente. Tapi kalau ngasih saudara boleh, ponakan misanan boleh. Wa an Abdillahi wa yuqalu Abu Abdurrahman Sauban bin Bujuddin maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu alal iyal. Tuh, ranking yang pertama, sepaling-paling afdol uang yang kamu belanjakan seorang laki-laki atau suami, yaitu uang yang dibelanjakan buat keluarganya. Tuh, baru yang kedua, kalau ente udah lebih udah punya duit, baru yang kedua, wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fisabilillah, dan uang yang kamu belanjakan buat kendaraan kamu. Dabbah di sini kendaraan.
bakal beli bensin motor ente kerja dan lain sebagainya. Nah itu nomor 2 pahalanya, tinggi derajatnya itu. Daripada lu kasih cewek, pacar dan lain sebagainya, daripada lu beliin bensin, beda banget. Dah. Yang ketiga, wa dinarun yunfiqu ala ashabi fi sabilillah. Dan dinar atau uang yang kamu belanjakan, kamu infakkan ala ashabihi, di atas saudara-saudara atau teman-teman ente fi sabilillah, yang lagi sabilillah. Sabilillah yaitu orang yang lagi menuntut ilmu, lagi apa umpama ya yang sifatnya agama. Rawahu Muslimun. Apa dalam hadis tartibun nafaqati fil fadli ala wajhil ladzi zukir wa bayanu uluwiyatin nafaqati ala ya fil fadli ala ghairihi. Bayanu uluwiyah yaitu penjelasan keutamaan menafkahkan di atas ya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hali fi bani Abi Salamata ajrun an unfiqa alaihim walastu bitarikihim hakaza wala hakaza innama hum baniyya faqala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim muttafaqun alaih. Ini hadis derajatnya kuat sekali. Ini terkena dengan riwayat Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah dia seorang single parent. Begitu suaminya meninggal, banyak ditinggalin anak-anaknya, maka dia nggak tega anak-anaknya itu yatakafafun minta-minta. Yatakafafun dari kaf tuh begini nih, nada nih, minta bagi dong. Nah itu. Jadi emaknya itu nggak tega anaknya itu yatakafafun, maka dia yang cari rezeki. Dia dagang, dia kerja, jadi tukang cuci, jadi apa, jadi masinis. Banyak perempuan sekarang yang jadi supir, jadi driver. Yang penting halal, jaga diri. Nah tujuannya apa di sini? Tujuannya yaitu membesarkan keluarganya, mengimpakkan keluarganya. Pertanyaannya dia masih ragu. Ya Rasulullah, apakah ada pahalanya kalau saya pencari uang buat menafkahkan anak-anak saya? Itu pertanyaannya. Jawaban Nabi, qala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Kita baca. Wa an Ummi Salamah, ingat nih sekali lagi nih, satu-satunya nih hadis kelihatannya, satu nih hadis, yaitu tentang single parent, istri yang mencari dana buat mengimpakkan anak-anaknya. Ini kan ke orang-orang kita kan begitu, asal lakinya mati dia kawin lagi, begitu dia kawin lagi anaknya ditinggal semua, karena lakinya nggak suka dengan itu anak. Tuh, mau cari apa? Jadi kalau baru kemarin saya baca itu istrinya Jenderal Sudirman, satu lagi istrinya siapa namanya yang Bung Tomo. Baru saya baca itu di YouTube bahwasanya terakhir anak Jenderal Sudirman yaitu mendapat gelar doktor. Jadi semuanya jadi semua. Dan belum lama juga bininya baru meninggal. Bininya Jenderal Sudirman. Ketika Jenderal Sudirman itu meninggal, itu ada 6 anak yang masih kecil-kecil yang perlu dibiayain. Maka sang istri nggak kawin lagi, dia cari single parent, hanya ditanggung jawab sebagai bapak. Cari uangnya. Nah ini hadisnya riwayat Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah. Nah, qalat si Ummi Salamah ya berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, hali fi bani Abi Salamah ajrun an unfiqa alaihim. Nah, itu pertanyaan.
hal istifham, hali apakah bagiku fi bani Abi Salamata pada anak-anaknya Abi Salamah, maksudnya suaminya, ajrun mendapat pahala, an unfiqo alaihim bahwasanya aku menafkahkan di atas mereka, walastu bitarikatihim hakaza wala hakaza, dan makna harfiahnya begini, walastu dan tidaklah si bapak tadi bitarikim, nggak ada tarikatnya, nggak punya apa-apa. Begitu dia mati, kali ada umpama sawahnya atau mobilnya atau kontrakannya banyak, ini dia nggak punya apa-apa. Jadi walastu bitarikihim hakaza wala hakaza, ini makna harfiahnya. Tapi di sini yang dimaksud walastu dan aku siapa? Ummi Salamah, ibunya, bininya Abi Salamah. Bitarikihim, aku tidak tega meninggalkan, membiarkan anak-anakku hakaza wala hakaza, ya takaffafun, minta-minta, nadah tangan, hakaza begini wala hakaza, dan seperti ini. Wa inna ma hum baniya, sedangkan mereka adalah anak-anakku ya Rasulullah, bagaimana? Faqala, maka menjawab Rasulullah, na'am, laki ajruma anfaqti alaihim, iya, bagimu ada pahala yang besar di atas apa yang kamu nafkahkan alaihim, di atas mereka. Muttafaqun alaih. Apa dalam hadis itu cuma ada satu ini mafhumnya, bayanu husuli sawab lil ummi bil infaqi ala auladihima, ala auladiha, wa in kanat tunfiqu alaihim bidafi syafaqati war rahmati. Jadi husulu sawabil lil ummi, husulu sawabil bayanu husuli sawab, penjelasan tercapainya atau ada pahala bagi seorang ibu bil infaq. Ini kalau keluarga Syekh Muhammad Muhajirin di Kampung Baru banyak banget ini yang namanya single parent. Dia nggak kawin lagi, dia cari duit, gedein anaknya masing-masing. Anaknya pada jadi semua. Nah, itulah kewajiban. Satu, riwayat Ummu Salamah tentang single parent. Istri bertanggung jawab menafkahkan anaknya. Jangan kita lepas kawin lagi, ya itulah makanya doyan itu teman. Satu lagi, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu min hadisit tawili allazi qaddamnahu fi awal kitab fi babin niyyati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi pimra'atika. Muttafaqun alaih. Riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id ini salah satu al-mubasysyaratu bil jannah yang udah dikasih kabar gembira oleh Nabi, dia ahli surga. Ada 10 orang yang al-mubasysyarah bil jannah. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fi hadis tawil, ini hadis panjang. Allazi qaddamnahu, yang memang ada di depan, yang terdahulu, fi awal kitab. Kalau ente, nah ini kalau andai kata ente yang punya kitab asli, itu di bab yang pertama itu yaitu bab nafaqah. Nah di situ ente cari. Tapi bagi yang fotokopian ya minjem, cari di Riyadhus Shalihin yang asli. Allazi qaddamnahu fi awal kitab, yang adalah terdahulu atau yang di depan di awal kitab, fi babin niyati, pada bab tentang niat.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda baginya, wa innaka. Nah, ini potongannya pada sono panjang. Makanya cari yang punya kitab yang asli itu, ada berapa orang tuh, kalau nggak salah Pak Solah bilang ada 10 tuh. Insyaallah berkah ente punya kitab asli Nuzhatul Muttaqin, sarah daripada Riyadus Shalihin. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, dan sungguh bahwasanya engkau lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah, tidaklah kamu menginfakkan, membelanjakan akan satu belanja, tabtagi biha wajhallah, yang mengharap ridhonya Allah, illa ujirta biha, kecuali diberikan pahala dengannya. Kalau saya orang tua lah, saya katakan, saya kasih anak saya jajan itu, illa ujirta biha. Terakhir sampai Nabi mengatakan hatta mataj alu pipim. Awas, ini lugat dibuang mimnya ini. Asalnya hatta mataj alu pipamim roatika. Pi yang kedua asalnya pamun. Ini memang sengaja, ini ada lugat. Kalau nggak salah lugatul barogis di sana dibuang mimnya. Hatta mataj alu, sehingga apa yang kamu masukkan pi pada pamin meroatika, mulut istri-istrimu, baik mulut yang atas dan mulut yang bawah, pahala itu ada pahalanya. Muttafaqun alaih. Juga ini masih senada dengan hadis yang di atas. Makanya di sini apa dal hadis husulul ajri wassawabi bin nafaqati ala zaujati wa in kana fi maqabil istimta'i biha, sampai itu pahala atau wasawab, upah atau pahala lah, bin nafaqati, orang yang membelanjakan, ala zaujati, di atas keluarganya, di sini istrinya, wa in kana fi muqabil istimta'i biha, sekalipun pada masalah istimta', ente jima juga. Makanya tadi pi pamim roatika, pada mulut istrimu. Li'annal mubahati bin niyati sholihati tantakilu ila darajat ta'ati. Karena bahwasanya barang-barang yang sifatnya mubahah bin niyati sholihah, kalau memang dia niatkan dengan benar, tantakilu ila darajat ta'ah, maka berpindah kepada derajat. Jima kan enak kalau kata orang jima enak, tapi kenapa jima ada pahalanya? Nah, karena lantaran ente jima di istri ente yang halal. Jadi kalau ente jima kepada mulut perempuan orang atau kepada parji yang lain bukan istri ente, ya itu makanya hukumnya zina. Baru nanti hadis yang kelima, 6, 7, 8, 3 hadis lagi selesai itu bab. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.